Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Raja Aulia Putra Simatupang, 2. Naomi Dwi Rasnita Sihite, 3. Chunapatar Huta Barat, 4. Noel Kelvin Simamora akan mempresentasikan tentang filsafat Pancasila. Pengertian dan esensi filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Gaya-gaya dan model berpikir filsafat. Adapun gaya dan model berpikir filsafat terbagi menjadi 8. Yang pertama ialah radikal. Radikal artinya ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya. Yang kedua adalah universal. Artinya, pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal yang dapat berlaku di semua tempat. Yang ketiga, konseptual. Artinya, setiap pemikiran filsafat selalu bertumbuh dan berkembang dalam konsep hidup manusia secara nyata. Yang keempat adalah krisis. Artinya, ciri pemikiran tidak terbelenggu dalam sangkar rasio, tapi bergulat dengan realitas kemanusiaannya yang penuh krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Yang kelima, sistematik. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis, terstruktur, dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Yang keenam ada komprehensif. Komprehensif artinya pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Baginya keseluruhan adalah lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian per bagian. Model berpikir filsafat yang selanjutnya, yang ketujuh, ialah abstrak. Artinya berpikir pada tataran ide, konsep atau gagasan. Maksudnya pemikiran filsafat selalu berusaha meningkatkan taraf berpikir seorang manusia. Dan yang terakhir, gaya dan model berpikir dalam filsafat ialah kreatif dan inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melanggengkan dirinya di dalam berbagai ketergantungan yang statis. Tahapan berfilsafat. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. 2. Epistemologi. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-andaian, dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. 3. Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu. Implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan. Implementasi dalam partai politik. Program partai politik harus mengarahkan pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara utuh dan kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia yang memerintahkan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mengaktualisasikan budaya demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Pengambilan keputusan harus sejalan dengan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan. Implementasi dalam kehidupan demokrasi terbagi menjadi 3, yaitu penyampaian pendapat, pembuatan keputusan bersama, dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama. Dan yang terakhir yaitu implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan. Implementasi dalam hak asasi manusia terbagi juga menjadi 3. Yang pertama, perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan.
sesama manusia dan dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak pengembangan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Dan yang ketiga terakhir, Pancasila memandang bahwa hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai normal universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan politik nasional. Sekian paparan materi dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.